Halo Cim People, saya Syahla Diriani, kembali lagi bersama Camtal Kimia Berbicara. Jadi di video kali ini kita lagi sama mahasiswi berprestasi dari program studi kimia Universitas Pakuan. Di sini perkenalan dulu Kak, namanya siapa, dari angkatan berapa? Halo semua, perkenalkan nama aku Puspita Dewi. Biasanya aku dipanggil Pita, aku dari angkatan 23. Oke, jadi di sini aku mau nanya-nanya nih terkait prestasi kakak di bidang olahraga yaitu judo ya. Mungkin kita bahas dulu apa sih yang diraih oleh kakak Puspita ini. Jadi kak Puspita ini menjuarai juara 2 Juno Kata kejuaraan PON XX1 2024 Aceh Sumut dan juga juara 3 Juno Kata kejuaraan PON Bela Diri Kudus 2025. Hebat sekali ya Kak, bisa Makasih. memenangkan kejuaraan PON. Mungkin kita lanjut aja ke pertanyaan yang akan saya tanyakan. Bisa jelaskan judo itu apa Kak? Oke, sebenarnya ada orang beberapa yang nggak tahu judo itu apa. Jadi judo Iya itu betul. termasuk cabang bela diri. Jadi Oke. dia tuh seni bela diri olahraga juga. Awalnya itu dia dari Jepang. Oke. Cuman sekarang sudah menduniai, udah masuk Iya. Olimpik juga. Jadi udah terkenal lagi Iya, deh. banyak di mana-mana ya. Iya. Iya. Oke, mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya yaitu bisa ceritakan gak sih bagaimana awal mula kakak tertarik pada olahraga judo ini? Oke, sebenarnya ada funny story sih sebenarnya ya. Jadi aku tuh awalnya tuh memang ikut bela diri dari kecil, dari Oke. kelas 3 SD sampai SMP. Cuman itu tuh bukan judo, tapi itu karate. Oke. Karena memang anaknya pengen yang baru aja gitu, makanya awal ketertarikan judo itu gara-gara nonton drama Korea sih sebenarnya. Oke, Jadi berarti itu baru-baru ini apa iya, gimana? enggak, Oh. aku dari 2018, Oke. udah sekitar 7 tahun kalau misalkan dibilang sampai sekarang sih. Tuh, jadi ketertarikannya gara-gara nonton drakor sama orang Drakor. tua, terus kayak Iya, tertarik. agak-agak iya agak-agak kayak beda gitu, jadi ya nyari Oke. di daerah Bogor dan akhirnya ketemu sampai sekarang sih. Iya. Eh, Menarik sekali ya Kak. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Siapa sih sosok yang paling berpengaruh dalam perjalanan Kakak di dunia judo ini? Oke. Yang pertama sih keluarga ya, Oke, karena keluarga pasti ya. benar-benar mensupport banget Iya. gitu kan dari awal. Terus juga aku tuh sebenarnya berpartner, jadi bukan individu, jadi aku berpartner. Jadi Oke. partner aku ini juga yang benar-benar mempengaruhi banget aku di dunia judo aku. Terus juga teman-teman aku juga, pelatih aku juga, lalu ada tim aku juga. Terus sebenarnya sih kayak pacar aku juga sebenarnya Oke. karena kita satu bidang dan memang saling support juga sih. Jadi partner gitu ya, Iya, nggak partner, sendiri iya. gitu. Jadi ada sosok yang bikin berpengaruh di perjalanan judo ini. Iya. Oke, mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana sih proses latihan judo yang kamu jalani hingga bisa tampil konsisten di dua kejuaraan besar? Kan tadi juaranya di besar ya, Mm-mm. di nasional Iya. gitu. Sebenarnya kalau proses latihan ya mungkin ya Hmm. sama kayak latihan biasa, cuman ada perbandingannya sih Kak. Kalau yang PON kemarin itu aku ngejar target itu dari 2 tahun lalu. Jadi dari Oke. 2022 itu udah dikejar untuk ajang PON. Terus kalau untuk latihan-latihannya sih kayak biasa kayak fisik, mungkin kadang juga tesnya keluar, keluar keluar Indo juga kadang, terus juga di dalam negeri juga kayak gitu sih. Oke. Mungkin kita pertanyaan selanjutnya. Apa sih tantangan terbesar yang kakak alami selama menjadi atlet judo ini dan bagaimana sih mengatasinya gitu? Sebenarnya yang tantangan terbesar tuh diri sendiri sih Kak. Oh iya, pasti Karena ya. memang itu berat banget dan untuk ngatasinnya itu kadang masih ada struggle-nya sih kalau untuk itu. Cuman alhamdulillahnya sampai sekarang dengan beberapa kompetisi yang udah aku lakuin juga, terus juga banyak support dari orang-orang sekitar juga. Ya. Jadi mengatasinya lewat itu aja sih Kak. Berarti banyak support untuk Iya. membuat kakak lanjut gitu ya Mm. di bidang judo ini. Oke, ke pertanyaan selanjutnya, jika melihat kembali perjalanan awal kakak latihan hingga saat ini, apa sih perubahan terbesar yang dialami gitu sebagai atlet judo ini?
Perubahan terbesar itu mungkin lebih ke mental aku ya. Oke. Karena dari awal tuh bener-bener aku ya yang baru terjun dan harus adaptasi dan bener-bener kayak bingung lah gitu orangnya kayak Iya. takut lah segala macam lah. Cuman sampai sekarang tuh perubahannya sih dari mental juga, dari cara ngatasinnya itu juga kayak Oke. gitu sih Kak. Berarti banyak ya pelajaran Iya, yang diambil dari menjadi seorang atlet iya. gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya, menurut Kakak apa sih bedanya tekanan kompetisi di tingkat daerah, nasional, dan tingkat PON ini? Oke, sebenarnya kalau untuk pressure-nya tuh sama semua ya kalau Oke. pertandingan tuh. Cuman yang membedakan adalah mungkin dari vibes-nya, dari vibes Oke. venue-nya kayak gitu kadang. Terus juga dari lawannya. Kalau misalkan untuk yang lebih nasional atau misalkan provinsi segala macam itu eh, tantangannya sih kayak pressure-nya tuh lebih ke lawan sih Kak. Iya. Kayak ada yang mungkin udah berpengalaman jauh banget kayak Oke. gitu kan, ada yang lawan senior juga, senior sendiri segala macam sih. Karena dari berbagai provinsi Iya, mungkin ya, jadi betul. lebih pressure Iya, gitu. lebih. Oke, mungkin ke pertanyaan selanjutnya, apa sih perbedaan suasana dan persaingan dari antara tadi kan kakak kejuaraannya ada dua ya, di Mm-mm. PON 2024 dan 2025. Apa Ya. sih perbedaannya gitu? Oke, kalau perbedaannya sih untuk pesaingnya sih sama-sama ketemu Oke, lagi gitu ketemu ya. lagi ya. Jadi kayak untuk pesaingnya sih masih pesaing-pesaing yang hebat lah gitu, yang bener-bener keren lah gitu untuk di kelas Juno Kata gitu kan. Terus kalau untuk suasananya sih mungkin dilihat dari sesi aku latihannya sih Kak. Oke. Jadi kalau misalkan suasananya mungkin kalau yang PON kemarin tuh kerasa banget karena memang perjuangan kita dari 2 tahun, 3 tahun ke belakang gitu. Oke, jadi lama ya, Iya, Kak. kalau misalkan untuk ya karena PON kemarin itu dia kan multi event ya, jadi cuma 4 tahun sekali doang gitu. Jadi Oke. bener-bener dihabisin banget. Sedangkan kalau PON bela diri tuh aku cuma butuh waktu 3 sampai 4 bulan untuk latihan karena mungkin kepotong res juga kita. Oke. Iya, jadi mungkin suasananya bedanya di situ. Karena kalau misalkan untuk PON bela diri itu 2 tahun sekali, jadi belum terlalu menggebu-gebu Mm. banget gitu. Karena berdekatan juga Iya, mungkin ya si berdekatan juga. acaranya. Mm-mm. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Apa sih, apakah ada perubahan strategi yang kamu lakukan di antara PON 2024 ini sama kejuaraan Kudus 2025 ini? Kayak sebenarnya untuk strategi sih kalau seorang atlet paling sesi latihan aja sih Kak. Oke, Iya. sesi latihan ya, balik lagi. Sesi latihan lagi karena memang dasarnya itu sih Kak. Kita memang bener-bener karena aku jatuh juno kata dan lebih ke seninya bukan ke fighternya. Jadi memang latihan itu benar-benar diperluin. Sebenarnya untuk semuanya sih untuk atlet kalau latihan itu benar-benar diperluin dan untuk strategi juga latihan itu benar-benar harus number one lah gitu Iya, pokoknya. Jadi betul-betul. kalau dilihat dari pertandingan kemarin mungkin dari latihannya aja sih Kak itu. Oke, berarti beda ya di latihannya Iya gitu. latihannya Terus dikit. juga kalau misalnya yang PON 2024 kan lebih lama ya Mm-mm. latihannya. Oke, kita pertanyaan selanjutnya. Apa sih apa momen paling berkesan selama perjalananmu mengikuti dua ajang tadi? Oke. Momen yang paling berkesan yang pertama itu bisa bawa daerah Iya, lahir aku lah hebat gitu. sekali Iya ya. itu yang benar-benar momen yang gak aku nyangka sih gitu. Terus juga banyak apa ya pengalaman-pengalaman dan tahu tentang wah aktif maaf kayak atlet tuh ternyata keren-keren loh gitu Iya, maksudnya mereka juga benar-benar punya ambisi yang benar-benar bikin kita kayak kepacu gitu loh dan itu sih momen-momen yang ya mungkin kalau misalkan momen kecilnya kayak punya tim terus juga punya keluarga baru kayak gitu kayak punya pengalaman baru juga kayak gitu sih Kak. iya mungkin ketemu-ketemu lawan jadi teman Iya gitu ya kayak mungkin ya gitu. Kak. Oke, selanjutnya apa sih perasaan kamu saat nama kamu diumumkan sebagai juara di dua kompetisi besar ini? Speechless kayak wah gitu Ya, kadang emang nggak terpikirkan jadi kalau misalkan aku tanding ya yang penting aku selamat aja terus juga apapun hasilnya mungkin itu yang terbaik cuman kayak kemarin tuh nama aku terus daerah aku juga disebutin kan betul itu betul. bener-bener kayak nggak bisa berkata-kata sih Kak. Hebat sekali ya. Yang bisa ngomong alhamdulillah gitu doang sih. Iya, mungkin kita ke pertanyaan selanjutnya nih, ke pertanyaan terakhir. Apa sih pesan atau motivasi yang ingin kamu sampaikan kepada Champ People atau generasi muda yang ingin menekuni judo ini?
Oke, untuk pesannya sih sebenarnya bela diri itu nggak semenakutkan itu ya. Kalau misalkan kita sudah tertarik dan mau mencoba, itu bakalan seru banget sih. Dan untuk aku sih pesannya jatuh itu sebenarnya biasa. Yang pasti itu juara itu aja. Apa yang kita keluarin hari ini bakalan membuahkan hasil di keesokan hari itu aja sih Kak. Oke, mungkin sangat berkesan sekali ya motivasi dan pesan dari Kakak Puspita ini. Mungkin segitu aja dari video kali ini. Sekali lagi aku mau ngucapin terima kasih atas waktunya dan kesempatannya bisa hadir di Cemtal kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye. Sampai jumpa di Cemtal selanjutnya.